Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu untuk beribadah bersama, bergabung di acara pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini ya, malam hari waktu New Jersey, pagi waktu Indonesia, sore mungkin waktu Washington State dan California. Kita bersyukur kita dapat kembali bersama untuk dikuatkan oleh firman Tuhan. Baik saudara sekalian, untuk memulaikan acara kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka kita pada acara ibadah ini akan dibawakan oleh Om Pendeta Rein Kesaulia. Silakan, Dek. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. We've chosen together as a family to serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. We made up our mind. To the heat of the day, we will join in the fight till He takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. Through the heat of the day, we will join in the fight, till He takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve Him, we will serve Him, we will serve Him, for He is worthy. Serve Him, we will serve Him, we will serve Him, for He is worthy. Choose you this day, tell me who will you serve, let nothing stand in your way. Give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord, the Lord, the Lord. Kita akan melayani dan menyembah. Yang kita sembah bukanlah manusia atau siapapun, tetapi marilah yang kita sembah itu adalah Allah kita, Tuhan kita. Itulah satu lagu ya, pujian yang begitu indah yang telah dibawakan oleh penyanyi-penyanyi dari Unisda, saya percaya, United Indonesian Seventh-day Adventist Church dari California. Kita bersyukur atas lagu pujian tersebut. Baik, saudara sekalian, mari kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Om Pendeta Rein Kesaulia. Ya, kita berdoa saudara-saudara. Ya Tuhan, Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk berkat dan kasih karunia Tuhan, penjagaan dan pemeliharaan-Mu, bahkan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk belajar daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui peralatan-peralatan yang ada, Engkau jaga itu supaya tidak ada halangan, rintangan, agar firman-Mu ini dapat dikumandangkan oleh pendeta Stephen Rantung. Dan biarlah kami semua mendapatkan berkat-berkat surgawi dari firman-Mu supaya hidup di dalam kehidupan kami dan menolong kami untuk dari hari ke hari menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh pendengar dan kami semua yang ada. Berkati juga akan peralatan-peralatan yang disiapkan. Terima kasih Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah jawab doa kami.
bahkan Tuhan juga sudah mengampuni kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Om Pendeta Rain. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita yang pada saat ini berjudul, memiliki satu judul, Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Baik, saya akan bagikan. Ya. Oh, tidak sempat Baik, saudara sekalian, mungkin saudara Elisa akan bantu saya. Saya akan baca terlebih dahulu ya. Saya akan membacakan pelajaran kita ini. Walaupun di tengah-tengah aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan dalam kitab Ulangan, ya, walaupun dalam aturan-aturan dan ketetapan kitab Ulangan, dan semua nasihat yang memberikan amaran kepada bangsa Yahudi supaya umat ini harus menuruti perintahnya, ketetapannya, dan peraturannya yang pertama dan yang paling utama bagi mereka adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ya, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Itulah yang pertama ya. Walaupun Tuhan dikatakan di sini bahwa seakan-akan Tuhan memiliki begitu banyak hal-hal yang mereka harus lakukan, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, tetapi yang terutama dan pertama adalah mereka diminta untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan Allah, ya. Untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segala segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Tentu saja mereka memiliki alasan-alasan yang baik untuk melakukan hal tersebut, ya, untuk melakukan hal tersebut. Bacalah Ulangan 4 ayat 3 sampai 7, Ulangan 4 ayat 3 sampai 7, Ulangan 4 ayat 37, Ulangan 7 ayat 7, 8 dan 13, Ulangan 10 dan ayat-ayat yang kita lihat ini ya. Pertanyaannya adalah apa yang diajarkan oleh ayat-ayat ini tentang kasih Allah kepada umatnya? Ya, apakah Tuhan hanya mengutamakan perintah-perintahnya, peraturan-peraturan yang harus kita turuti? Apakah itu yang menjadi hal yang utama? Tapi kalau kita lihat yang pertama dan utama, sebelum Tuhan memberikan perintah-perintahnya itu adalah apa? Bahwa Ia memberikan pernyataan dan tindakan kasihnya kepada umat-umatnya. Ulangan 4 ayat 37 katakan apa? Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Jadi Tuhan bertindak membawa mereka keluar dari perhambahan di Mesir oleh sebab apa? Oleh sebab ia mengasihi nenek moyangmu ya dan memilih keturunan mereka. Ulangan 7 ayat 7 katakan apa? Bukan karena jumlahmu itu banyak dari bangsa manapun maka hati Tuhan terpikat dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tapi kenapa mereka dipilih? Ayat 8 katakan apa? Karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu. Dan seterusnya kita lihat bagaimana Tuhan memberikan bukan hanya Dia memberikan janji untuk menjaga mereka, tetapi juga Dia memberikan apa? Tindakan-tindakan pada saat Dia membawa mereka keluar dari perbudakan. Ia akan mengasihi kamu, engkau, ayat 13. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur, serta minyakmu, anak lembu, dan seterusnya. Ya. Bagaimana kasih Tuhan itu dalam berkat-berkat, bukan hanya berkat rohani, mereka sebagai umat pilihan, tetapi bahkan juga berkat-berkat badani, keperluan mereka ya diberikan. Ulangan 10 ayat 15, tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka. Dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Karena apa? Karena Ia mengasihi, Allah yang mengasihi. Ulangan 23 ayat 5, bagaimana Tuhan gantinya mengutuk seperti yang diminta oleh Bileam, tapi Tuhan katakan, aku gantinya mengutuk setelah merubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Berikutnya, dalam Ulangan 33 ayat 3 dikatakan, sungguh Ia mengasihi umatnya. Semuanya yang kudus di dalam mulah mereka, pada kaki mulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Jadi, pelajaran kita kemudian katakan bahwa berulang-ulang dalam kitab Ulangan, Musa memberitahukan kepada bangsa tersebut tentang kasih Allah bagi bapak-bapak mereka, dan bagi mereka juga. Bukan hanya janji kepada nenek moyang, tapi lihat apa yang Tuhan berikan kepada mereka saat ini. Kambing, lembu, domba, dan seterusnya ya. Tetapi
Lebih daripada sekedar kata-kata, Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam bentuk tindakannya. Jadi, meskipun ada kekurangan-kekurangan mereka, kegagalan-kegagalan mereka, dosa-dosa mereka, kasih Allah bagi mereka tetaplah teguh. Sebuah kasih penuh kuasa yang diwujudkan dalam caranya. Yang diwujudkan dalam caranya berurusan dengan mereka. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi sebab bagaimana saya dan saudara dapat mengasihi, kita harus menyadari. Pertama-tama kita harus dapat mengalami kasih Allah itu dalam diri kita. Ya. Itulah sebabnya itu dinyatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Bagaimanakah ayat ini menolong kita untuk mengerti mengapa kita harus mengasihi Allah? Kasih Allah bagi kita telah dinyatakan bahkan sebelum kita ada. Dalam kasih itu, rencana di keselamatan telah diletakkan sebelum dunia dijadikan. Ya. Sama seperti yang Ellen White katakan dalam Alpha Omega jilid 5 halaman 16, rencana penebusan kita bukanlah suatu buah pikiran yang lahir belakangan, yang mungkin Tuhan setelah melihat keadaan kita, ya mari kita usahakan sesuatu. Tidak, rencana penebusan itu bahkan merupakan sebuah rencana, dikatakan sini, suatu rencana yang dirumuskan yang bukan sesudah Adam berdosa. Rencana tersebut adalah wahyu yang sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Roma 16 ayat 25. Itu adalah uraian asas-asas yang telah menjadi dasar singgasana Allah sejak zaman abadi. Betapa beruntungnya kita mengetahui siapa Allah itu. Dia benar-benar adalah Allah yang penuh kasih. Sebuah kasih yang besar yang membuat kita membuat dia kesalib untuk kita. Kasih pengorbanan diri di mana ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Menurut Filipi 2:8, kenapa dia harus mati? Supaya saudara dan saya tidak mati. Dia rela berkorban, dia tidak memiliki kepentingan atas dirinya sendiri. Kalau Allah kita hanya mementingkan dirinya sendiri, maka kita yang harus menanggung dosa-dosa kita sendiri, kita yang harus mati. Tetapi dia tidak mementingkan diri sendiri, tetapi dia mengorbankan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya. Pelajaran kita katakan, saat ini kita memiliki sebuah pernyataan kasih Allah bagi kita yang mungkin saja anak-anak Israel bahkan belum pernah bayangkan. Tapi kita sudah melihat bagaimana Yesus yang mati buat saudara dan saya. Tidak mementingkan diri, tapi lebih mementingkan diri kita, manusia yang berdosa. Ya, gantinya menunjukkan kasih. Apa jadinya jika Allah itu menunjukkan kebencian atau jika Allah tidak tertarik kepada kita? Apa jadinya dengan dunia ini? Mengapa pernyataan dari kasih Allah itu bagi kita merupakan sesuatu yang harus membuat kita bersuka cita? Kalau Allah membenci kita, kalau Allah membiarkan kita harus menanggung dosa-dosa kita sendiri, maka tidak ada gunanya saudara dan saya hidup saat ini. Tidak ada gunanya bagi saudara dan saya beribadah saat ini. Kita masih beribadah, mendapatkan kekuatan, Roh Kudus masih diberikan kepada kita oleh sebab kasih-Nya yang begitu besar. Dia sudah tunjukkan kasih tersebut, khususnya pada saat Yesus mati di kayu salib. Ya, kayu salib. Dan inilah yang harus menjadi doa kita. Seperti ini telah menjadi doa Rasul Paulus, ya, tentang Allah yang mengasihi kita. Ya. Efesus 3 ayat 16 katakan, aku berdoa supaya Tuhan memimpin kita dan seterusnya. Tapi terusnya kita dapat lihat ayat 17 katakan apa? Aku berdoa supaya kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kita harus berakar dan berdasar di dalam kasih. Aku berdoa, Rasul Paulus katakan ayat 18, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Kita tidak dapat mengerti kenapa Tuhan Allah rela untuk apa? Menjadi manusia dan mati bagi kita. Ada satu kutipan yang saya lihat, saya tidak sempat tulis di saat ini ya. Ada begitu banyak manusia yang ingin menjadi Allah. Setiap kita ingin dialahkan, diilahkan. Kalau kita bisa menjadi terkenal, kalau kita bisa membuat orang datang menyembah kita, wah itulah hebat kita. Ya, kita hebat karena kita diilahkan, dialahkan. Semua manusia dikatakan ingin menjadi Allah, tetapi hanya ada satu Allah yang dari kealahan menjadi manusia. Hanya Yesus Kristus ya.
dan rela untuk mati bagi kita. Itulah begitu dalam, tidak dapat kita pikirkan. Kenapa? Karena dari dasarnya kita semua adalah manusia yang apa ya? Manusia yang egois ya, seperti pelajaran khotbah saya pada Sabat yang lalu. Pada dasarnya kita adalah manusia yang egois. Kita dilahirkan dengan keegoisan. Ya, kita dilahirkan dengan keegoisan. Jadi kita tidak dapat mengerti kenapa kita harus mati bahkan untuk orang lain. Kalau bisa saya hidup untuk diri saya sendiri. Segala sesuatu itu saya gunakan untuk kepentingan diri saya sendiri. Apa yang saya harus lakukan itu harus ada untungnya buat diri saya sendiri. Tetapi bukan itu ajaran firman Tuhan. Ajaran firman Tuhan katakan bahwa Allah yang mengasihi kita, maka kita harus berakar serta berdasar di dalam kasih. Apa artinya? Ayat ini katakan kamu harus berakar serta berdasar dalam kasih. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah berdasarkan kasih. Apa artinya? Kita juga harus mengasihi sesama. Allah yang mengasihi kita, maka kita harus mengasihi sesama. Kita harus mengasihi sesama. Itulah arti daripada kita menyadari Allah yang telah mengasihi kita. Kita harus berdasar, berakar di dalam kasih, artinya kita mengasihi sesama. Galatia 5 ayat 13-16 ini satu ayat yang kita akan pelajari di sepanjang acara ibadah kita saat ini ya. Galatia 5 ayat 13-16 katakan, saudara-saudara, Rasul Paulus katakan, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita semua merdeka, kita merdeka kan? Sama seperti Adam dan Hawa, kita semua sudah dari sejak semula udah merdeka, kita memiliki kebebasan untuk memilih. Kita bisa pilih apa saja yang kita pikir yang terbaik yang dapat kita lakukan. Bahkan seperti Adam dan Hawa, Tuhan tidak bisa paksakan, jangan makan buah ini. Tidak bisa Tuhan paksakan. Kita semua lebih merdeka bahkan pada saat apa ya? Yesus telah mati sehingga kita memiliki kemerdekaan yang lebih. Tapi marilah, jangan hanya kita berfokus kepada merdeka itu saja. Apa yang dikatakan? Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Selalu kita akan ikuti, nanti saudara akan lihat ayat demi ayat yang akan saya tunjukkan. Bahwa kata merdeka, kemerdekaan kita itu adalah kita dimerdekakan bukan untuk hanya mengasihi diri kita sendiri. Tetapi dimerdekakan juga untuk bukan hanya dari dosa dan iblis, tetapi juga untuk melayani seseorang akan yang lain dalam apa? Dalam kasih. Ayat 14. Ulangi lagi. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia. Ya, seperti dirimu sendiri. Kenapa tidak dikatakan di mana ada tentang kasihlah Tuhan Allahmu ya? Kenapa seluruh hukum Taurat dikatakan hanya satu firman ini, hanya mengenai kasih sesama? Karena mungkin ini yang paling sukar mungkin ya. Atau mungkin kita tidak dapat praktekkan kalau kita tidak pertama-tama mengasihi Allah kita. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, jangan kita saling hantam-hantaman ya. Apalagi tadi malam saya singgung tentang vaksinasi, wah itu ramai biasanya di Amerika ini kalau berbicara tentang vaksin, kita bisa saling menggigit dan saling menelan. Ya. Tapi awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan, jangan saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mari kita lihat lebih mendetail sedikit, ya, khususnya ayatnya yang ke-13. Ya. Kita harus Allah pertama-tama telah mengasihi kita, lalu kita harus berakar dan berdasar dalam kasih Allah itu. Bagaimana caranya? Artinya kita mengasihi apa? Kita mengasihi sesama. Itulah arti daripada kita berakar dan berdasar. Kasih kita sudah terima dari Allah. Jangan hanya mati dalam diri kita. Jangan seperti laut mati. Yang seperti khotbah saya Sabat lalu. Tapi harus menjadi apa? Kita harus salurkan. Kita harus mengasihi apa? Sesama. Jadi pertama-tama kita lihat dari ayat ini, kita telah dipanggil untuk merdeka. Galatia 5 ayat 13 bagian A katakan, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Dan kata merdeka ini sangat signifikan dalam tulisan Rasul Paulus ya. Kata merdeka dan serumpun atau cognate daripada kata merdeka itu muncul 28 kali dalam tulisan-tulisan atau surat-suratan Rasul Paulus. Dan hanya ada 13 kali dalam kitab lainnya. Jadi Rasul Paulus banyak kali berbicara tentang kata apa? Merdeka. Kita semua merdeka, betul saudara. Kita memiliki kemerdekaan. Kita memiliki kebebasan. Ya. Kita memiliki kebebasan. Itu adalah hadiah yang Tuhan Yesus sudah berikan. Kemerdekaan kita itu bukan karena saya sudah berjuang, saya sudah menghalau penjajah dalam dunia ini seperti Belanda dan lain sebagainya. Maka kita merdeka. Tidak.
Kemerdekaan kita itu adalah gift, hadiah. Hadiah yang diberikan Kristus. Galatia 5 ayat 1 katakan apa? Sebelum kita sudah baca Galatia 5 ayat 13, ayat 1 katakan apa? Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi pada mulanya yang utama, yang pertama ya, kita di dalam Kristus kita merdeka. Dari apa? Kita merdeka dari dosa, dari kematian kekal, dan dari iblis. Kita pada saat kita terus-menerus berada di dalam Kristus, kita dapat berkata seperti Yesus, enyahlah dari hadapanku iblis. Ya, kita dapat lakukan itu, kita dapat merdeka. Kita bukan lagi dalam berada dalam keadaan kita di dalam kecanduan dan hal-hal yang dunia tawarkan, yang kita tidak bisa lepas daripada keduniawian tersebut. Tidak, di dalam Kristus, dijamin kita dapat apa? Dimerdekakan. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya supaya kita terus merdeka. Nanti kita terus akan baca ayat-ayat ini ya. Tapi poin pertama kita telah dipanggil untuk merdeka. Tapi poin yang kedua adalah kita dipanggil bukan untuk mengasihi diri kita sendiri. Jadi kita kasih Allah diberikan supaya kita dapat mengasihi sesama. Galatia 5 ayat 13 kita sudah baca tadi, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nah, katanya seakan-akan kita, loh, Pendeta Ranto ini kan berbicara dalam dosa, kok Pendeta Ranto menghubungkan dengan mengasihi diri sendiri. Ya karena inti daripada sin, inti daripada dosa, S-I-N, bahasa Inggrisnya sin, inti di tengah-tengahnya itu adalah I, ada saya, ada aku, ada myself, ada diri saya sendiri. Tidak heran, Galatia 5 ayat 13 ayat ini, di dalam bahasa Inggris, dalam New Revised Standard Version katakan, only do not, tetapi janganlah menggunakan kemerdekaan itu, only do not use your freedom, janganlah mempergunakan kemerdekaanmu as an opportunity, sebagai kesempatan for self-indulgence. Bukan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, tetapi kesempatan untuk apa? Kesenangan diri sendiri. Kesenangan diri sendiri. Itulah sebabnya saya katakan tadi apa? Inti akar daripada sin atau dosa, S-I-N, bahasa Inggrisnya sin, dosa, adalah I. Adalah diri kita sendiri. Adalah diri kita sendiri. Jadi kehidupan dalam dosa itu adalah kehidupan yang berpusat hanya kepada diri saya sendiri. Hanya kepada apa yang menguntungkan saya. Tidak peduli orang lain mau celaka, orang lain mau kena penyakit. Ya yang penting apa yang saya yakini itulah yang saya mau lakukan. Ya, saya tidak peduli apa efek saya. Ya, apa efek saya kepada orang lain itu urusan mereka. Saya lakukan apa yang saya mau. Ya, kita dewe-dewe lah keadaan kita masing-masing dengan keadaan kita sendiri. Itu bukan itu. Bukan itulah panggilan kepada orang-orang yang telah Tuhan panggil untuk merdeka. Dikuatkan kembali ayat ini, kemudian dipanggil bukan untuk mengasihi diri kita sendiri, kemudian ditekankan apa artinya? Kita dipanggil untuk mengasihi sesama. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, kata pertama di sini kita lihat apa? Merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bayangkan, kenapa saya katakan signifikan kata merdeka dengan kata, saya menghubungkan dengan kata layanilah. Kenapa? Kata layanilah ini dalam bahasa Grikanya, dalam bahasa Yunani adalah, itu menunjukkan kata serve itu adalah diperbudak. Jadi kita melainkan jadilah budak seorang akan yang lain oleh kasih. Itu kata aslinya. Ya bukan melayani, bukan hanya melayani saja bukan hanya sebagai pembantu tetapi budak. Nah, cukup aneh kan kenapa? Karena pada saat yang bersama kita dikatakan merdeka, sedangkan berikutnya katakan kita sebagai budak yang harus menjadi seperti budak dalam pelayanan kita kepada sesama. Itu bukan berarti saudara dan saya seperti menjadi budak yang tidak merdeka ya. Walaupun Galatia 5:13 katakan apa? But through love become slave to one another. Melainkan melalui kasih, melainkan oleh kasih, jadilah apa? Jadilah budak kepada yang lain. Ini kata apa? Melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Bahasa Inggrisnya, but through love become slave to one another. Artinya apa?
Artinya bukan berarti saudara tidak merdeka terus lagi jadi hamba, jadi budak dalam arti lain. Tetapi pada saat kita melayani orang lain, kita melayani bagaikan kita itu budak. Kita sangat mengutamakan orang lain. Totalitas kebutuhan orang lain itulah yang pertama-tama harus ada dalam pikiran kita. Karena itulah totalitas pelayanan Yesus. Dia mati di kayu salib itu adalah bagaikan budak-budak kita. Kita yang seharusnya mati, tapi dia yang mati. Dia tidak pikirkan dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan kita. Jadi kita merdeka dan pada saat bersamaan kita menjadi budak atau melayani, mengasihi sesama dan ini selalu berdampingan. Kemerdekaan dan mengasihi sesama atau menjadi budak satu dengan yang lain, boleh kita katakan demikian ya. Itu adalah satu hal yang seakan-akan bertentangan tetapi selalu muncul dalam Alkitab. Selalu muncul. Galatia 5:13 kita sudah berbicara ya. Merdeka tapi disuruh apa? Melayani, memperbudak seorang kepada yang lain, menjadi seperti budak seorang kepada yang lain. Tapi bukan ini saja. 1 Petrus 2 ayat 16-17 katakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Ya, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, dosa-dosa mereka, diri mereka, kepentingan diri mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dan bagaimana caranya saudara dan saya disebut sebagai hamba Allah? Bukan setelah Anda masuk ke pendetaan, ditamatkan sebagai pendeta, jadi pendeta seperti saya saja, bukan itu saja, tetapi apa? Saya dan saudara semua siapa saja Anda menjadi hamba Allah pada saat kita menghormati semua orang dan mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain. Izinkanlah saya, mungkin untuk kali terakhir, saya ingin mengaplikasikan. Izinkanlah sebelum Anda pikir, waduh ini pendeta Rantung kayak sambung-sambung lagi nih acara seperti pembahasan tadi malam yang mungkin agak bagi orang janganlah pendeta jangan masuk ke kontroversi seperti itu. Janganlah supaya kita bisa sama-sama senang, pendeta jangan singgung hal-hal yang kontroversial. Tapi saudara-saudara, bagaimana lagi caranya saya menyatakan tentang aplikasi daripada mengasihi sesama kalau saya tidak menghubungkan dengan situasi pandemik saat ini? Kalau saya tidak bisa menghubungkan dengan situasi pandemik, maka saya tidak bertanggung jawab. Maka saya hanya mau senang diri saya sendiri dengan mencoba mencoba menghindar dari sesuatu yang sesungguhnya harus kita apa? Harus dapat kita telan. Makanan keras yang mungkin dapat kita telan. Maka izinkanlah saya mungkin untuk kali yang terakhir ya. Izinkanlah saya berbicara kembali tentang imunisasi sebagai aplikasi mengasihi sesama setelah Tuhan mengasihi kita. Sebagai orang yang merdeka, bagaimana caranya kita melayani orang lain, yaitu seperti yang dianjurkan, yang kita sudah baca tadi malam ya, tentang imunisasi yang dalam gereja Advent. Kita sudah baca ini ya. As such, gereja kita, organ resmi gereja kita katakan apa? As such, we encourage responsible. Secara resmi gereja kita katakan, karena itu kami gereja Masjid Tenarik 7 mendorong, we encourage. Kita mendorong responsible immunization. Mendorong imunisasi, vaksinasi yang bertanggung jawab. And we have no religious or faith-based reason. Kami tidak memiliki alasan berdasarkan agama atau keyakinan untuk tidak mendorong penganut kami untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam program imunisasi protektif dan preventif. Jadi gereja kita apa dasarnya? Kenapa sampai gereja kita mendorong orang-orang Advent ya? Kalau kita apa? Dia apa? Encourage, didorong. Kita tidak dipaksakan. Gereja tidak paksa. Saya pendeta pun tidak akan pernah paksa. Tapi apa dasar General Conference untuk menyatakan, untuk mendorong saudara dan saya diimunisasi? Karena apa? Berikutnya dikatakan apa? Coba Anda baca setelah yang kalimat biru ya. We value the health and safety of the population, which includes the maintenance of herd immunity. Kami menghargai kesehatan dan keselamatan masyarakat luas, ya, population yang mencakup pemeliharaan kekebalan kelompok. Jadi kenapa menurut General Conference saudara dan saya harus di-encourage, dianjurkan untuk diimunisasi supaya kita dapat menjaga kesehatan masyarakat luas. Kalau saya dapat menjaga diri saya supaya saya tidak supaya saya tidak dapat memiliki penyakit yang dapat mengkena kepada orang lain, maka saya adalah orang yang bertanggung jawab kalau saya dapat juga terlibat dalam proses menjaga kesehatan masyarakat luas. Tapi sekali lagi saudara-saudara, jangan Anda pikir saya walaupun saya bicara
Tapi saya tidak mau paksa. Saya tidak paksa. Kenapa? Karena gereja kita ini tidak paksa. General Conference sendiri katakan, we are not the conscience of individual member. Kami bukan hati nurani anggota gereja secara individu. Kita tidak bisa paksakan dengan kata lain. And we recognize individual choices. Kami mengakui pilihan setiap individu. Saya ada anggota mungkin yang tidak vaksin, tapi saya tidak bisa katakan, saudara, saya benci Anda. Anda tidak boleh masuk gereja kalau Anda tidak divaksin. Saya tidak pernah bilang begitu di Jemaat Fisdak. Ya, saya tidak bisa bilang itu hal tersebut bahkan kepada ibu saya sendiri, ibu daripada istri saya. Nanti saya sudah sempat singgung di waktu lalu ya, tapi saya akan singgung lagi sebentar sedikit ya. Jadi saya tidak bisa paksa siapa-siapa dan gereja tidak bisa paksa. Gereja katakan adalah ini adalah pilihan setiap individu. These are exercised by the individual. The choice not to be immunized is not and should not be seen as the dogma nor the doctrine of the Seventh-day Adventist Church. Pilihan untuk tidak diimunisasi bukanlah dan tidak boleh dilihat sebagai satu dogma atau doktrin gereja Masehi Advent hari ke-7. Jadi kita tidak bisa paksa. Kita tidak bisa paksa. Ya. Tapi dengan kata lain, kalau demikian kenapa pendeta bicara tentang ini? Nah, saya bisa berbicara tentang pengalaman saya pribadi. Saya dapat menyatakan berdasarkan apa kalau saya ingin berbicara tentang hal ini. Mungkin saya dapat memberikan saat ini, seperti saya katakan, ini mungkin the last lah. Saya mau akan bicara tentang imunisasi ya. Tapi inilah personal statement saya. Personal statement saya adalah bahwa berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 16-17 yang berbicara tentang hiduplah sebagai orang merdeka, kasihilah saudara-saudaramu. Dan berdasarkan pernyataan resmi dari organisasi tertinggi dari gereja Advent yang saat ini masih saya akui, berdasarkan pernyataan Badan Kesehatan Sedunia seperti WHO, CDC, dan lain sebagainya. Dan khususnya berdasarkan dorongan yang Roh Kudus berikan kepada saya pribadi, saudara-saudara. Saya harus jujur, saya berdoa setiap pagi tentang hal ini. Saya berpuasa tentang hal ini. Dan ada bisikan Roh Kudus yang menyatakan, Pendeta Rantu, mungkin Anda dapat bahas juga hal ini. Ya. Berdasarkan dorongan Roh Kudus kepada saya, maka saya secara pribadi, sekali lagi, secara pribadi, saya yakin bahwa vaksin COVID-19, seperti vaksin lainnya yang telah digunakan oleh umat manusia, seperti polio dan lain sebagainya, adalah hal yang terbaik yang dapat saya gunakan di masa pandemik saat ini untuk menyatakan kasih saya kepada sesama. Pada saat sebelum saya divaksin, sebelum saya divaksin, ya, saya dapat mencoba untuk mencegah dengan segala sesuatu yang saya lakukan, tapi kena juga ya, saya kena juga. Tapi apa yang saya lakukan pada saat saya kena? Saya katakan kepada online team di jemaat kami, berhenti kita bertemu di gereja, berhenti, jangan apa, bertemu di gereja sampai saya apa? Sampai saya sembuh. Ya. Ya, jadi waktu itu kalau Anda lihat selama beberapa 1-2 tahun, hampir 2 tahun terakhir, ada satu saat di mana kita ada online service di gereja, tapi ada 1-2 sahabat di mana tiba-tiba Anda akan lihat saya berkhotbah itu di rumah. Kenapa? Karena saat itu saya dalam keadaan apa? Kena COVID dan saya tidak mau saya menjangkiti orang lain. Saya tidak mau jadi menjangkiti oleh orang lain. Dan itu sebelum ada vaksin. Dan kenapa sekarang saya mau divaksin? Supaya sebelum saya divaksin, saya tidak akan pernah mau bertemu dengan orang tua saya. Karena walaupun saya sudah kena COVID, tapi saya tidak tahu apakah saya bisa kena lagi dan lain sebagainya. Jadi saya berani bertemu dengan orang tua saya di North Carolina hanya setelah saya divaksin. Ya. Dan itu dapat membantu saya untuk menjaga orang tua saya. Jadi inilah poinnya. Jadi itu poin saya secara pribadi. Dan ini sudah dinyatakan oleh orang-orang yang bukan, boleh dalam tanda kutip, yang bukan orang-orang yang kita anggap apa ya, seperti kita yang menganggap kita kita umat sisa dan lain sebagainya ya. Ada seorang dokter yang menulis bukan di majalah atau di surat kabar gereja, bukan, dia menulis di USA Today. Namanya Dr. Andrew Wong. Dr. Andrew Wong ini dia menulis di USA Today. Anda bisa Google, Anda bisa lihat ini artikel yang dia tulis, opini yang dia tulis. Dia katakan demikian ya. As a doctor and a Christian, sebagai seorang dokter dan seorang Kristen, saya dikejutkan oleh perbedaan besar yang dapat dibuat oleh rekan-rekan orang Kristen saya lainnya sehubungan dengan apa yang akan terjadi dengan pandemik ini dan vaksinasi. Dan dia katakan apa? The Delta varian Delta, bentuk COVID-19 yang jauh lebih menular, telah mengancam kita harus kena lagi lockdown ya, round of restriction and a new round of death. Dan Delta varian ini yang menyebabkan apa? Kematian yang terus-menerus berkelanjutan.
Dan hampir semua kematian melibatkan orang yang belum divaksinasi. Saudara, saya tidak harus tunjuk apa yang ditulis oleh surat-surat kabar yang di Amerika ini. Anda harus hati-hati tulis surat kabar. Anda katakan, wah kalau Anda tulis surat, ambil sumber surat kabar ini, wah Anda ini pengikut partai ini atau partai ini dan lain sebagainya. Tapi ini dari Associated Press ya, dan juga dari CDC saya bisa tuliskan, saya bisa dari semua jurnal-jurnal ilmiah yang sedang saya baca saat ini yang menyatakan bahwa hampir semua kematian di Amerika saat ini setelah adanya vaksin masih ada 200.000 orang. Lebih 200.000 orang setelah vaksin itu bebas dimiliki. Masih ada 200.000 orang yang mati di Amerika. Dan siapa mereka? 99% orang-orang yang mati itu adalah orang-orang yang 99% itu adalah orang-orang yang belum divaksinasi. Lalu mungkin, tapi inilah kita manusia ya. Kita hanya melihat yang 99 ini yang belum divaksinasi, tapi kita fokusnya bukan mereka itu. Kita fokus bisa ada yang katakan, oh pendeta, itu Colin Powell, dia sudah divaksinasi baru-baru mati. Loh, betul. 1% itu memang masih ada yang mati karena ada komplikasi lainnya. Tapi janganlah kita terjebak kepada apa yang disebut dengan istilah what aboutism. Bagaimana dengan si Colin Powell? Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan itu? Tapi kita lihatlah faktanya. Faktanya 99% orang-orang yang tidak divaksinasi itu yang mati di Amerika saat ini. Ada yang divaksinasi, masuk rumah sakit, ada yang mati tapi cuma 1%. Tapi yang lain yang pada umumnya yang sudah divaksinasi, walaupun harus ke rumah sakit, umumnya tidak mati. Umumnya sebagai mayoritas hampir 100% tidak mati. Tetapi inilah yang kekacauan yang sekarang ini terjadi ya. Kacauan yang begitu hebat terjadi. Dan Dr. Wong kemudian melanjutkan ya, ini menarik sekali. Ini orang yang bukan umat sisa boleh kita katakan. Tapi dia memberikan satu pandangan yang menarik yang harusnya menjadi bagian kita. Ya, apa yang dia nyatakan ini seperti mungkin apa yang dinyatakan oleh General Conference maupun North American Division ya. Dan dia katakan apa? Dr. Andrew Wong katakan apa? Alasan keraguan, alasan hesitancy bagi orang Kristen terhadap vaksin itu bervariasi. Begitu banyak variasi orang-orang katakan, oh pendeta ini metode pembuatan vaksinnya itu mRNA itu baru dan lain sebagainya. Itu bukan baru sekali, udah 15 tahun dikembangkan ya. Dan bukan hanya itu saja, begitu banyak what aboutism yang telah orang kemukakan. Dan bukan hanya itu saja, masalah politik di Amerika Serikat. Oh, kalau Anda divaksin, oh berarti mungkin Anda ini politik partai misalnya Demokrat. Kalau Anda tidak mau divaksin, mungkin Republikan. Ini sudah kacau, saya tidak mau terlibat seperti hal itu. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak mau kita terlibat, oh saya orang Demokrat, saya orang Republik. Rasul Paulus katakan, jangan kamu pikir, oh saya pengikut Apolos, saya pengikut Paulus. Kita semua adalah pengikut Kristus, saudara-saudara. Kita pengikut Kristus, Pak, itu yang nilai yang kita pegang. Itulah yang harus kita pegang. Jadi alasan keraguan orang Kristen terhadap vaksin bervariasi menurut Dr. Andrew Wong ya. Tetapi alasan yang paling meyakinkan untuk mengatasi keengganan itu supaya saudara dan saya tidak enggan adalah menurut dia ya, menurut Dr. Andrew Wong adalah apa yang Yesus gambarkan sebagai perintah agung kedua setelah mengasihi Tuhan Allahmu. Itu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Love your neighbor as yourself. Para pengikut Kristus menurut dia, ini ditulis ya. Para pengikut Kristus dipanggil untuk berkorban dalam namanya. Sebagaimana Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita. Dan seperti yang Rasul Paulus tulis dalam suratannya kepada jemaat di Filipi. Kalau Anda bisa baca dalam Filipi 2:4. Saya sudah tulis dalam statement pribadi saya. Filipi 2:4 katakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam suratnya kepada Efesus, dia meminta kita untuk saling tunduk, submit to one another out of reverence for Christ. Kasihilah sesama kita ya. Kasihlah sesama kita. Dan UNICEF, United Nations Children Fund, yang dulunya United Nations International Children Emergency Fund, ya UNICEF, membuat apa? Dia tanya kepada anak-anak muda yang ada di Romania dan di seluruh dunia. Ya. Dan salah satu yang ditanya itu adalah seorang gadis yang bernama Oana, 16 tahun ya di Romania. Tapi coba lihat jawaban dia. Jawaban dia tulis apa? I choose to get vaccinated, not for me. Saya memilih untuk divaksinasi bukan untuk diri saya, but for the ones I love. Untuk orang-orang yang saya
kasihi. Saya tidak tahu apakah Oana ini seorang yang percaya atau tidak. Jadi orang dunia saja berkata di masa pandemik, ya. Kenapa kita tidak buat seperti menanggulangi polio, menanggulangi vaksin-vaksin lainnya kita sudah terima kan, kita nggak tanya-tanya ini tanduk kecil atau 666 ini yang disuntik ke saya. Kita nggak tanya-tanya seperti begitu. Tapi marilah kita seperti orang-orang dunia yang katakan apa ya? We all in this together. We all in this. Kita berada bersama-sama di masa pandemik. Mari kita memperhatikan kepentingan orang lain juga. Saya sudah sampaikan tentang ibu saya, ya, ibu yaitu istri Ana punya mama, ya. Ibu mertua saya itu sudah berusia 82 tahun, 80 tahun. Kami sudah berusaha dengan berbagai. Dia memiliki anak, dia ada anak-anaknya, ada satu Aileen jadi nurse di Amerika Serikat, ada 2 anak dokter dengan Hazel dengan suaminya, dua-dua dokter di Filipina. 2 anak lainnya yaitu Stephanie nurse di Filipina, lalu istri saya. Kami selalu menganjurkan beliau, Mamang, kami panggil dia Mamang, please vaksinasilah, Mang. Wah, jangan paksa saya, jangan paksa saya orang tua. Nggak bagus kalian paksa. Waduh, dia tentang sekali. Kenapa? Apa dasarnya, Mamang? Ya, saya dengar di radio bilang itu nggak bagus kalau orang divaksin. Nggak boleh orang divaksin, itu nggak benar itu vaksin dan lain sebagainya. Jadi kami selalu dengan cara halus lah, sampai istri saya kadang-kadang sudah keras dan lain sebagainya, tetapi dia tidak mau. Dia punya anak-anak laki-laki lainnya di Filipina, tadinya sama seperti dia, nggak mau, kami nggak mau divaksin, tapi kami coba dengan berbagai cara. Waduh, hebat sekali cara-cara yang kami lakukan. Akhirnya kakak-kakak dari istri saya yang laki-laki semuanya akhirnya divaksin. Ya. Tapi ibu kami tidak mau divaksin. Ibu kami tidak mau. Dia tolak terus. Dia katakan, saya dengar di radio, saya dengar di ini, tidak boleh orang-orang itu divaksin dan lain sebagainya. Berapa waktu lalu, saudara, saya sangat menyedihkan sekali bagi keluarga kami. Beliau itu apa? Kena COVID-19. Ya, kena COVID-19. Wah, keadaannya sangat parah. Kami semua begitu terpukul. Kami berdoa, kami berpuasa, kami berbuat segala sesuatu yang kami dapat lakukan, cari dokter yang terbaik, obat-obatan yang dapat diberikan kepada beliau dan lain. Habis lebih dari $3.000 terus terang saja. Vaksin di Filipina itu yang dapat diberikan oleh anaknya yang dokter Hazel itu free, saudara. Tapi kami usahakan apa saja. Keluarga-keluarga yang dari Amerika, dari Filipina, usahakan sampai lebih $3.000 untuk pengobatannya. Saat ini, puji Tuhan, keadaannya semakin membaik. Keadaannya semakin membaik. Walaupun dia masih di ruang ICU, ya, ruang gawat darurat. Tapi kita akan terus berdoa bagi Mamang. Tapi keadaannya sudah semakin lebih baik dengan obat-obatan dan lain sebagainya yang dia terima, ya. Tapi inilah ya, artinya kesedihan kakak-kakak istri saya yang sudah mendapat vaksin. Mereka tidak dapat apa ya? Tidak penyakit. Padahal mereka sering berhubungan, tapi mereka tidak dapat COVID-19 tersebut. Tapi sangat disayangkan ibu kami yang menolak. Nah, saya tidak menyatakan ini untuk menakut-nakuti Anda, tidak. Tapi saya hanya menyatakan fakta bahwa masalah ini begitu dekat dengan hati saya. Masalah ini begitu dekat. Ya, di jemaat kami melihat orang-orang yang parah keadaannya oleh sebab COVID, seperti Ibu Lili Pinontoan dan lain sebagainya. Itu satu hal yang sangat real. Ya, hal yang sangat-sangat real. We are all in this together. Jadi bagaimana caranya supaya saya tidak dapat merubah pandangan-pandangan Anda jika Anda masih menolak. Anda bebas. Saya tidak akan paksa. Ya, Anda memiliki kebebasan, tapi ini yang saya minta kepada Anda. Ya, mari kita baca kembali bagaimana caranya kunci supaya kita dapat solve ini, ya. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengasihi sesama kita. Mari kita lihat, ya. Baca kembali Galatia 5:13-16. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sama manusia, seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Dan ini kuncinya ayat 16, saudara-saudara. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging atau keinginan dirimu sendiri. Kuncinya adalah Roh Kudus. Ya. Berdoa, minta kekuatan Roh Kudus untuk menuntun Anda, untuk membuka hati dan pikiran Anda. Jangan meminta siapa yang berbicara, radio mana, TV mana, surat kabar mana yang berbicara kepada Anda pada saat masa pandemik saat ini. Jangan
Manusia itu di Amerika khususnya polarized sekali, berbeda sekali orang pandangannya hanya karena dia mendengar radio ini, televisi ini, surat kabar ini, surat kabar ini. Tapi marilah kita berdoa, minta kuat kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang akan berbicara dalam hati kita. Apa kehendak Tuhan? Supaya kita dapat memanifestasikan, supaya kita dapat menyatakan kasih kita, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk sesama kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus, jika ada tambahan mungkin ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, ya silakan. Ada kira-kira tambahan atau pertanyaan, silakan. Dari Om Rain mungkin. Ya, silakan. Di unmute dulu Om Rain. Ya, oh tidak ada. Oh tidak ada. Silakan mungkin dari Papi atau ya silakan Pi. Ini tadi belum di unmute. Oh ya ya, tadi belum di unmute. Silakan dulu Om Rain ya. Ya. Jadi sangat jelas pendeta kita dapat mengerti akan kasih Tuhan untuk kita semua, dan organisasi kita ini memang adalah organisasi yang pada mulanya mendapat karunia dari Tuhan. Dan itulah sebabnya ada organisasi kita yang menolong kita sebenarnya. Jadi kita dapat mengerti. Kita juga semua seperti tadi pendeta bilang dapat vaksin kolera atau yang lain-lain, kan itu juga vaksin. Apa bedanya vaksin itu dengan vaksin sekarang? Nah, tapi dengan demikian jelas bagi kita bahwa organisasi kita tidak melarang dari segi keagamaan, ya, karena ini memang perlu untuk kesehatan umat. Dan kita tentu berdoa dulu baru divaksin, kan? Nggak sembarangan datang terus, dan Tuhan berkati. Tuhan mau supaya kita masih umur panjang untuk bisa dapat melayani satu sama yang lain. Terima kasih pendeta. Terima kasih, terima kasih. Puji Tuhan. Baik, dari ayah saya mungkin. Oh sorry, kita tidak baru kurang ikut yang terakhir, baru masuk rumah, baru tiba dari Florida, jadi hanya kita ikut kalimat yang terakhir saja. Oke. Cuma mau ikuti didoakan sudah tiba dengan selamat. Amin, amin. Puji Tuhan. Baik, ada lagi saudara sekalian yang ingin menambahkan? Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan. Silakan Ibu Esther Taniwelonta ya. Di unmute dulu. Saya setuju sih dengan data tadi, kita divaksin itu untuk menyayangin orang yang kita sayangin ya, supaya jangan tersebar. Tapi akhir-akhir ini isunya di tempat kerja saya juga seolah-olah ya sistemnya itu sekarang sudah ada pemaksaan pendeta. Dulu waktu pertama-pertama bagi mereka yang tidak mau divaksin, dia akan dicek setiap minggu COVID-nya supaya jangan kena yang lain. Kami mengerti itu, tapi setelah kesininya sistemnya itu sudah mulai ada pemaksaan. Kalau kamu tidak divaksin, kamu tidak boleh bekerja lagi. Jadi saya merasa bahwa kemerdekaan kita ataupun freedom of choice di Amerika itu seolah-olah sudah dirampas. Bagaimana orang mau bekerja kalau kita tidak divaksin, kamu harus keluar. Itu otomatis. Karena kami juga dikasih email. If you're not vaccinated until November, end of November, you have to get out. Jadi seolah-olah ya, sistemnya, saya bukan bicara soal vaksin. Sistemnya ini sudah mulai mengarah ke pemaksaan. Apakah nanti kita pada di akhir Sunday Law, sistem ya pendeta ya, sistemnya ini mirip-mirip gitu loh. Kalau kamu tidak ini, get out. Seperti di Indonesia sekarang juga mau pergi ke mall harus ada surat vaksin. Mau kemana harus tunjukkan vaksin. Jadi bagaimana Amerika mengatakan bahwa negara Amerika adalah negara kebebasan, yang sekarang sudah perlahan-lahan sudah mulai diambil kebebasan itu. Ya. Terima kasih Saudari Esther. Pertanyaan yang sangat sah, sangat-sangat baik sekali ya. Saya sangat-sangat mengerti, dan
Banyak juga orang katakan bagaimana pendeta, ini bukankah ini nantinya akan merujuk kepada kita tidak bisa berjual dan beli ya pada saatnya. Pada poin saya coba melihat ini dari segi kerohanian ya, dari segi kerohanian dari apa yang firman Tuhan yang saya lihat justru ini sangat menguatkan. Nah, mungkin Anda katakan, loh pendeta ini kan ini menyangkut kehidupan orang, banyak orang, bagaimana orang kalau tidak bisa bekerja oleh sebab tidak divaksin dan lain sebagainya ya. Saya melihat memang keadaannya akan mengarah ke situ dan firman Tuhan menyatakan paksaan demi paksaan itu akan selalu menjadi bagian kita dan sekarang jika ini yang Tuhan telah pada saat yang bersamaan ya telah kita lihat Tuhan izinkan terjadi, ini adalah sebagai satu foretaste, satu rasa bagi kita tentang bagaimana nantinya pada saat sandelo itu diberlakukan. Jadi dan the point is it is not something that we can do. Ya, itu bukan sesuatu yang dapat kita lakukan atau yang bukan dapat siapapun dapat lakukan, yang organisasi dapat lakukan, but what God can do. Itu ada pada ujung-ujungnya kan. Karena poinnya adalah mungkin ini Tuhan telah berikan pada saat ini supaya kita bersiap. Kita sudah tahu bahwa memang ini arah perjalanan dunia ini akan mengarah ke situ. Dan kita sedang dipersiapkan dengan hal tersebut. Jadi gantinya itu kita mencoba untuk mencari jalan keluar dari dalam diri kita sendiri. Mari kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Kira-kira jalan keluarnya apa? Ya, kira-kira jalan keluarnya apa? Apakah kita ingin mempertahankan dalam tanda kutip satu hal yang sah? Terus terang, kebebasan kita. But the point is, at the end of the day, at the end of the time, can we maintain that freedom? No way. Kita tidak bisa mempertahankan kebebasan yang diberikan oleh manusia. Makanya tidak heran saya katakan dari tadi, bahwa kebebasan sejati yang harus kita miliki adalah kebebasan yang Yesus berikan. Itu yang harus kita perjuangkan. Adakah setan sedang membuat distraction saat ini. Kita dibuat supaya kita mari kita semangat, kita semangat supaya kita merdeka daripada penjajahan pemerintah dan lain sebagainya. Tapi pada saat yang bersamaan, yang lebih penting daripada itu adalah apakah kita bisa bebas dari penjajahan dosa sementara ini yang ada dalam diri saya. Kenapa? Penjajahan pemerintah Amerika Serikat ini berapa lama kira-kira? Ujung-ujungnya. Kalau ini memang sampai Yesus datang kedua kali, 50 tahun depan, 100 tahun depan, 200 tahun depan, we don't know ya, kita tidak tahu. Tetapi poinnya mana yang lebih penting, yang harus menjadi fokus. Inilah yang telah setan buat supaya kita didistract. Kita telah dicoba untuk apa? Kita memperjuangkan the freedom that we need to have. Padahal yang the real freedom, kebebasan yang utama yang harus kita miliki, itu kebebasan di dalam Yesus itu yang tidak kita perjuangkan. Ya, ini yang bagi saya kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Jangan sampai kita distracted. Jadi poinnya adalah kalau memang ini adalah bagian daripada apa yang akan terjadi menjelang the Sandelo dan lain sebagainya. Terus terang bagi saya pribadi, bring it on. Mungkin Anda kaget, tapi bring it on. Kalau ini justru dapat membuat saya lebih berserah kepada Tuhan, ini adalah tanda akhir zaman, then let it be. Ya, let it be. Bukankah kita selalu berdoa, Tuhan segera datang. Tapi pada saat Pada saat ada kebebasan itu yang mengancam kita datang, kita jangan dulu dong. Kebebasan itu jangan dulu diambil dari kita. Seakan-akan kita mau Tuhan itu lama datangnya. Hati-hati. Bagi saya pribadi, makanya saya buat statement pribadi. Bagi saya pribadi, bring it on. Kalau masih ada, jadi ada tingkatan tindakan yang Tuhan berikan. Misalnya kita sudah yang belajar tentang akhir zaman, kita tahu ada saatnya kita diminta untuk kita keluar dari kota-kota, ya. Ada saatnya kita dimintakan untuk keluar bukan hanya dari kota-kota besar, kota-kota ke kota kecil, lalu dari kota kecil ke gunung-gunung. Kita sudah sering dengar tentang hal-hal ini. Tapi pada saat ini bagi kita pasti diberikan kebebasan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk melihat mana yang dapat kita apa. Dengan kata lain kita betul, rasul-rasul itu adalah orang-orang yang berani mati mempertahankan kebenaran. Tapi mereka bukan berani mati bodoh-bodoh. Yesus sendiri pada saat dia belum waktunya untuk mati, apa yang Yesus buat? Pada saat orang-orang datang hendak membunuh Yesus, dia menghilang, saudara. Kalau belum waktunya. Jadi dengan kata lain, ada wisdom, ada kebebasan dari kita untuk berpikir mana saatnya di mana kita memang harus disalibkan,
Tapi ada saatnya di mana kita menggunakan kebijaksanaan yang Tuhan dapat berikan kepada kita supaya kita dapat lebih menggunakan waktu yang sisa yang kita miliki untuk menjangkau sesama. Dan jika Tuhan memberikan waktu yang sisa bagi saya untuk tetap lebih menjangkau sesama dengan cara saya divaksin, so be it. Ya, so be it. Ini terus terang, Ibu Esther, ini yang pendapat saya. Jadi poinnya adalah kalau memang ini adalah ujung-ujungnya akan merujuk kepada the Sunday Law, maka kita sebagai orang-orang percaya, kita harus gantinya memperlambat kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau memang ini kehendak Tuhan, let it be, kan kata lainnya. Let it be, jadilah kehendak Tuhan tersebut bagi kita. Saya tidak tahu apakah saya dapat menjawab pertanyaan Ibu Esther. Ya, tapi inilah yang menjadi pergumulan saya selama berbulan-bulan yang selalu ada dalam pikiran saya juga pada saat saya membaca bagaimana orang-orang yang memiliki bagaimana ini kenapa harus dipaksakan dan lain sebagainya. Jadi ya saya mohon maaf kalau saya mungkin tidak seperti Anda yang terancam terancam kehidupannya bukan terancam kehidupan tapi pekerjaan dan lain sebagainya. Mari kita minta kuasa Roh Kudus untuk memberikan kekuatan jalan keluar yang terbaik yang berasal bukan dari siapa-siapa, bukan dari partai ini atau partai itu, orang ini atau orang itu, tapi yang berasal dari kehendak yang Tuhan ingin terjadi betul-betul di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Amin. Ada lagi saudari lainnya? Pendeta, ini ada pertanyaan dari live stream dari Kalili. Tuhan sudah menyelamatkan kita melalui salib. Apakah ada penyelamatan yang kedua? Tuhan telah penyelamatan yang kedua itu tidak ada ya. Jadi once for all ya. Jadi keselamatan yang Yesus berikan di kayu salib itu adalah once for all. Jadi dia tidak akan, kalau keselamatan yang kedua dia harus mati yang kedua kalinya. Jadi Tuhan kita tidak akan mati untuk kali yang kedua ya. Ya, mungkin kita akan menyalibkan dia terus-menerus ya, dengan kata lain dengan dosa-dosa kita, tetapi dari segi itunya Yesus sendiri tidak akan Dia sudah menyelamatkan kita itu once for all dengan kata lain. Itu mungkin itu dapat saya tambahkan, mungkin ada tambahan dari hamba-hamba Tuhan lainnya, jika ada silakan. Amin. Pas betul pendeta. Amin. Jika tidak ada lagi lainnya, saya ada kesulitan, saya tidak bisa menghilangkan PowerPoint saya ini ya, tapi it's okay ya, biar dibaca terus ayat-ayatnya ini ya. Ya, biasanya saya bisa hilangkan, tapi saat ini tidak bisa, it's okay. Baik, saudara sekalian, jika tidak ada lagi pertanyaan dari live stream, kita akan masuk ke bagian yang kedua, acara ibadah kita dalam doa. Mungkin ada hal-hal yang dapat diberikan slide ini, silakan Dek. Dari live stream, sorry, saudara maksud saya. Jika ya silakan Bapak Siregar, silakan Pak Siregar. Mohon didoakan Kak Ice Stobing yang ada di Bandung yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit karena sakit di ICU. Sekarang dia berada di ICU, ruangan ICU. Tolong didoakan agar bisa cepat pulih penyakitnya. Ya, Ibu. Karena rencana akan diadakan operasi. Dan di Rumah Sakit Advent Bandung, Pak Siregar ya? RSA, ya. Satu lagi, terima kasih atas doa yang telah diberikan untuk kakak kami, Rosma Simatupang, yang sekarang telah selesai dioperasi dan sekarang berada di rumah di dalam perawatannya. Oh, oke. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Terima kasih banyak Bapak Siregar. Baik, ada lagi? Ya, jika tidak ada, ya di live stream silakan, Dek. Yang pertama dari keluarga lelaki, pendeta tolong doakan tante dari keluarga lelaki yang kecelakaan motor beberapa hari lalu di Eri Madidi. Namanya keluarga Ilyas Lapian yang sekarang dalam perawatan. Keluarga Elias ya? Ilyas pendeta.
Oke, Lapian. keluarga Lapian. Nah, sekarang dalam perawatan, lalu ada silent request dari keluarga dari Ibu Pendeta Paruntu dan juga Kak Lili. Oke. Ya. Baik, ada lagi saudara? Yang lainnya? Oh, Pendeta, dari keluarga Sumendap Sembiring katanya Adriana masih sakit, Pendeta, tolong didoakan. Oh, oke. Buah. Wah, anggur. Oke. Ini ya, sorry, ada agak terganggu sih saya dari silakan dari Adriana ya. Adriana yang masih sakit, Pendeta. Sakit, oke. Baik, saudara sekalian, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu pada saat ini di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kami ingin bersyukur Tuhan. Karena pada saat ini kesempatan yang indah kami dapat kembali mempelajari tentang kasih-Mu yang sudah nyata, yang tidak dapat lagi dipertanyakan Tuhan, yang sudah begitu nyata dalam kehidupan kami masing-masing, bagaimana Engkau telah mengasihi bukan saja karena kemerdekaan dari dosa, dari kuasa kegelapan, dari iblis, yang telah menjadi bagian kami pada saat kami berada di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, oleh sebab kemerdekaan tersebut, kasih-Mu yang begitu hebat, yang telah menjadi bagian kami. Dan kami juga telah mempelajari secara sedikit bagaimana kami dapat memanifestasikan kasih tersebut, kemerdekaan tersebut Tuhan, kepada sesama kami. Bukan untuk mementingkan hal-hal yang sehubungan dengan diri kami, tetapi bagaimana kami dapat membantu orang-orang lain agar mereka juga dapat memiliki, merasakan kasih surga tersebut dengan kehidupan yang masih menjadi bagian mereka, dengan kebenaran yang dapat diajarkan atau dibagikan kepada mereka. Biarlah kami semua Tuhan dapat memiliki kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang akan berbisik dalam hati dan pikiran kami. Bukan keinginan-keinginan kami, sehubungan dengan vaksin Tuhan. Sehubungan dengan vaksin, biarlah kami dijauhkan dari hal-hal seperti politik yang ada di Amerika Serikat, ataupun hal-hal yang berdasarkan manusia. Tapi biarlah yang kami dengarkan adalah bisikan Roh Kudus. Pada saat kami minta, kiranya Roh Kudus akan memberikan penerangan ke dalam hati dan pikiran kami. Sehubungan dengan tindakan yang dapat kami lakukan di tengah-tengah pandemik yang masih berlangsung saat ini. Bagaimana dengan tindakan-tindakan yang dapat kami lakukan, entah kami divaksin atau tidak divaksin sekalipun Tuhan. Biarlah itu kami tetap dapat menunjukkan, memanifestasikan kasih kepada sesama kami, gantinya hanya melihat kepentingan atau keinginan diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus berserah dan biarlah Roh Kudus sajalah. Roh Kudus sajalah yang akan menuntun setiap keputusan-keputusan yang dapat kami ambil. Kami bersyukur Tuhan atas pelajaran yang dapat kami pelajari pada saat ini. Dan pada saat ini juga kami dapat bersyukur oleh sebab penyertaan Tuhan yang sudah menjadi bagian orang tua hamba-Mu bagi papi dan mami yang telah tiba dengan selamat, baru saja tiba dari liburan mereka di Florida. Tuhan telah memberkati dan kiranya kesehatan, kekuatan terus menjadi bagian orang tua hamba-Mu Tuhan. Supaya mereka Tuhan terus dapat gunakan untuk menjadi saluran-saluran berkat surga. Entah berkat-berkat rohani atau badani dapat mereka salurkan kepada siapa saja. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi orang-orang tua kami yang selalu berbakti bersama-sama dengan kami, bagi Om Rain dan Tante Evelyn yang selalu bersama-sama. Kiranya kekuatan surga dapat selalu menjadi bagian mereka. Hal yang sama tentunya juga dapat menjadi bagian Bapak dan Ibu Siregar dan keluarga besar Siregar yang ada di Jakarta. Kami berdoa, kami bersama-sama dengan keluarga Siregar bersyukur atas kesehatan atau selesainya operasi yang telah dijalani oleh Ibu Rosma Simatupang, Tuhan, yang telah menjalani operasi bagian belakang tubuhnya. Kami berdoa kiranya kesembuhan yang sempurna dapat menjadi bagian Ibu Rosma. Dan bersama-sama dengan keluarga Siregar, kami juga ingin berdoa bagi Ibu Ice Tobing, Tuhan, yang saat ini masih terbaring di ICU Rumah Sakit Advent Bandung. Kami berdoa kiranya Tuhan dapat memberikan jamahan surga yang dapat menjadi bagian. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya, keluarga lelaki, berdoa bagi satu keluarga di Armadidi, keluarga Elias Lapian yang mengalami kecelakaan dalam keluarga tersebut. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan yang pasti, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi akibat daripada kecelakaan. Kiranya kuatan surga dapat menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa Tuhan,
bagi umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti bersama-sama. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Ibu Titioka, Ibu Montang, Ibu Esther Taniwel, dan khususnya hamba bersama-sama dengan Ibu Esther Taniwel Londa, kami ingin berdoa bagi keluarga besar Londa. Dengan segala sesuatu kiranya dalam pergumulan dan hal-hal yang mungkin sedang terjadi dalam keluarga dan hal lainnya Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan jalan keluar selalu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang bukan hanya telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat hidup di dalam Yesus, tetapi juga di dalam dunia saat ini sekalipun, sementara kami menanti kedatangan kedua kali, maka Engkau akan menuntun kehidupan kami semua, kehidupan keluarga besar Londa, sehingga dapat memiliki kehidupan yang penuh di dalam dunia ini. Menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, ancaman-ancaman kehilangan pekerjaan, dan hal-hal lainnya. Kiranya kami dapat bergantung kepadamu Tuhan, dan kami dapat melihat kebesaran dan kemuliaan-Mu sajalah yang nyata dan terjadi dalam keluarga besar Londa. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi permohonan pribadi yang sudah disampaikan, bagi Ibu Pendeta Paruntu dengan permohonan pribadinya. Kiranya Tuhan akan mendengarkan pergumulan-pergumulannya Tuhan. Kiranya Tuhan dapat menjawab sesuai dengan kehendak-Mu yang dapat terjadi bagi Ibu Pendeta Paruntu, dan kami berdoa hanya kekuatan surga sajalah yang akan dapat terus-menerus menjadi bagian Ibu Pendeta Paruntu. Tanpa kekuatan yang Engkau sudah berikan kepadanya, maka dia tidak akan memiliki kekuatan yang pasti yang datangnya dari Engkau. Hal yang sama juga hamba-Mu ingin doakan bagi saudari kekasih kami, saudari Lili Tuhan di Bandung. Engkau mengetahui pergumulannya, Engkau mengetahui hantaman demi hantaman kehidupan yang seakan-akan tidak pernah habis yang datang kepadanya Tuhan. Tapi biarlah dia bukan hanya melihat bagaimana hantaman itu sebagai usaha untuk melemahkan imannya, tapi Tuhan, dia dapat melihat tangan Tuhan yang mengangkat Lili, sehingga dia hanya dapat melihat bahwa kelepasan yang sesungguhnya, damai yang sesungguhnya itu bukan yang diberikan oleh manusia atau keadaan yang dapat terjadi di dalam dunia ini, tetapi damai dan kelepasan yang sesungguhnya ada apabila Lili memiliki satu hubungan yang lebih erat, lebih dekat dengan Engkau Tuhan, dengan Engkau Tuhan, dan hubungan itulah yang memberikan satu situasi yang sejati baginya di dalam kehidupannya. Hamba-Mu terus berdoa Tuhan bagi permohonan-permohonan doa lainnya, umat-umat Tuhan yang masih dalam keadaan sakit, bersama dengan keluarga besar Sumendap Sembiring Tuhan. Kami berdoa bagi anak kami Adriana yang masih dalam keadaan sakit pada saat ini. Biarlah zaman Tuhan, zaman surga dapat menjadi bagian Adriana. Dia dapat sembuh dengan secara sempurna, memberikan sukacita bukan hanya bagi ibu, saudari Arda dan juga Regan, bagi ayah, tapi kami semua dapat bersukacita oleh sebab penyertaan surga yang pasti dapat menjadi bagiannya. Kami terus berdoa bagi saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, dalam proses kesembuhan. Kami terus berdoa bagi Tante Yeni Poluan Tuhan, yang kami ingin terus sebutkan namanya. Kami ingin berdoa bagi saudara Alden Sihotang Tuhan, bagi Bapak Johan Tambuun. Kami juga terus berdoa bagi kesembuhan yang pasti. Tante Ruth Asa Tuhan, bagi saudari Carol Roaring, juga bersama-sama dengan Eti, sahabat hamba-Mu, berdoa bagi saudara Roni Ngangi masih dalam keadaan sakit, saudara Marvel Tuyuwale juga masih dalam keadaan sakit, dan juga permohonan-permohonan doa lain yang sudah disampaikan dari waktu ke waktu, bukan hanya dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Om Yan dan Tante Sin, Evi dan Angel, juga bagi saudari atau Ibu Hoa Mawa Tuhan dengan silent request-nya, dan saudara-saudari kami lainnya Tuhan, yang mungkin hamba tidak lagi dapat sebutkan satu persatu. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya penyertaan surga akan menjadi bagian semua umat-umat Tuhan yang sudah berbakti, baik yang dapat hamba lihat melalui Zoom, maupun yang tidak sempat hamba lihat karena mereka beribadah melalui live stream pada saat ini. Biarlah penyertaan yang pasti juga akan terus menjadi bagian mereka dan kami semua. Umat-umat Tuhan yang berasal dari mana saja yang telah berbakti pada saat ini. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi anak-anak muda, bagi Angel Tombeng di masa mudanya. Kiranya Tuhan akan selalu menuntun Angel, sehingga dia akan menjadi anak-anak Tuhan yang hanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bisikan Roh Kudus akan selalu menuntun Angel mengambil keputusan-keputusan yang hanya surga approve, yang disetujui oleh surga. Dan hal yang sama juga hamba-Mu ingin berdoa bagi anak muda kami Jonathan Asa Tuhan, dalam kehidupannya, dalam pendidikannya, dalam pekerjaan yang dilakukan. Kiranya
Tuhan akan selalu membawa Jonathan untuk semakin lebih dekat kepadamu. Biarlah dia selalu dapat melihat bagaimana kebersamaan bersama-sama dengan Tuhan adalah hal yang terbaik, yang hanya dapat terjadi di dalam kehidupannya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sempurnakanlah doa-doa kami. Jika ada yang tidak sempat hamba sebutkan yang sudah disampaikan baik melalui Zoom ataupun yang disampaikan oleh Saudara Elisa dan juga yang disampaikan melalui live stream, kiranya Tuhan mendengarkan semuanya. Dan kiranya penyertaan surga menjadi bagian kita semua. Dari saat ini hingga Maranatha, inilah doa dan permohonan yang hamba bawa Tuhan. Hanyalah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah berbakti bersama-sama, yang sudah memberikan pertanyaan, memberikan tambahan, dan hal lainnya saya sangat menghargai. Dan biarlah kita terus bersama-sama ya, bersama-sama dalam pembelajaran firman Tuhan, dan kita terus bermohon tuntunan Roh Kudus untuk selalu dapat menjadi bagian kita semua. Sampai bertemu besok di waktu yang sama. Tuhan menyertai kita semua. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati saudara sekalian.